Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang indah bagi kita semua. Kita datang untuk beribadah, yaitu ibadah Natal. Natal adalah hari di mana Allah memberikan mujizat terbesar untuk setiap manusia. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita katakan, Bapakku baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Begitu besar kasih-Mu Bapa untuk setiap kami. Tak pernah dapat kami hitung kebaikan-Mu Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sangat mengasihi Engkau. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapakku. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama datang beribadah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ibadah Natal ini berarti bagi setiap kami, karena Engkau telah memberikan mujizat terbesar bagi setiap kami orang berdosa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Di kota itu tinggallah seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika itu, datanglah malaikat menghampiri Maria untuk menyampaikan pesan Allah baginya. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lalu apa arti salam itu? Siapa dia? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan dibesar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tatah Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Roh Kudus akan
Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mengandung itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Yusuf telah mengetahui apa yang terjadi kepada Maria, dan malaikat telah memberitahukan pesan Allah kepadanya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang yang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan suatu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Yusuf, sepertinya bayi ini akan segera lahir. Perutku begitu sakit. Iya Maria, bersabarlah sebentar. Aku akan mencari tempat untuk kamu melahirkan. Yusuf, Maria, hanya ada sebuah kandang kosong yang tersisa di sekitar sini, karena semua penginapan telah penuh. baiklah Yusuf. Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Love
Selamat siang semuanya. Senang Ibu bisa ketemu kalian walaupun hanya melalui video seperti ini. Tetapi ini waktu yang baik banget buat kamu dan Ibu merenungkan kembali. Kita ada dalam suasana Natal, walaupun masih ada pandemi, walaupun situasinya belum seperti sebelum ada pandemi, tetapi Natal itu selalu menjadi waktu khusus untuk kita merenungkan. Merenungkan banyak hal loh. Gimana sih ya saya sama bapak saya? Gimana ya saya sama Tuhan saya? Nah, kita akan bersama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu dan kiranya Engkau memberkati kami untuk kami bisa mendengar firman-Mu, menyiapkan hati kami dengan baik. Dalam nama-Mu Yesus, berbicaralah, ampuni dosa kami, supaya firman-Mu tumbuh di hati. Amin. Ribuan tahun yang lalu, ada sebuah bangsa yang luar biasa. Luar biasa, dia punya sejarah panjang, tapi luar biasa juga karena bangsa ini berantakan banget. Bangsa ini bangsa yang gak pernah punya nama dan gak diakui. Bangsanya kecil, sejarahnya hebat, ceritanya panjang, tapi dia gak dianggap. Kenapa gak dianggap? Kalau kita lihat sejarah dunia nih ya, bangsa yang kecil ini lebih dari seperti kita dijajah oleh bangsa Belanda. Mereka itu dijajahnya bukan 100, 200, 300 tahun. Jauh lebih panjang dari itu. Nah, pada masa-masa sejarah ditulis, catatan tentang bangsa ini nggak banyak. Tetapi dari sejarah-sejarah dunia tadi terlihat betapa bangsa ini jauh sebelum Yesus lahir, sebelum tahun 1, bangsa ini benar-benar adalah bangsa yang bolak-balik itu dijajah oleh bangsa lain. Bukan cuma dijajah loh, mereka tuh jadi perbudak. Jadi sering kali ya bangsa ini ada di mana ya, mereka waktu itu masih suku gitu ya, mereka masih nomaden. Nomaden tuh artinya tinggal di kemah, pindah-pindah, cari daerah subur supaya mereka bisa kasih makan ternak. Jadi nggak punya tempat tetap gitu loh. Tapi kemanapun mereka melangkah, itu diserang bolak-balik. Bukan hanya diserang, terus kemudian kerap kali mereka kalah, bukan cuma kalah, anak-anaknya diambil jadi budak. Masih bagus kalau misalnya budaknya itu diperlakukan baik. Banyak sekali budak-budak ini diperlakukan dengan tidak baik sampai mati. Budak artinya apa ya? Nah, pasti ada yang tahu dong. Budak itu dipekerjakan tanpa dibayar. Dikasih makan kalau tuannya inget. Kamu bayangin aja. Kalah perang, ditangkepin, umurnya berapa? Umurnya seperti kamu loh. Sekitar 8-10 tahun. Habis gitu dibawa ke negeri yang pemenang perang. Terus mereka dipekerjakan, gak dibayar. Makan kalau ingat tuannya ngasih. Sering kali mereka mati. Maka tangisan bangsa ini panjang banget. Mereka nangis karena kehilangan ayahnya mati di dalam perang. Kehilangan ibunya, kehilangan kakaknya, kehilangan adiknya. Di Alkitab ada satu cerita yang mewakili masa-masa itu. Ada seorang budak kecil, jadi anak yang diambil dari perang dijadikan budak. Untungnya anak ini sudah kenal tentang Tuhan dari mama papanya rupanya. Sehingga waktu dia jadi budak di negeri yang dia nggak kenal itu sama sekali, dia bekerja dengan baik. Diperlakukan apapun dia punya sikap baik. Sehingga dia disayang oleh tuannya. Terus satu kali tuannya sakit kusta. Dan waktu tuannya sudah tidak berpengharapan karena zaman itu nggak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Anak kecil inilah yang memberitahu ke Bapak Panglima Perang, pemimpin pasukan yang nyerang negerinya itu. Dia bilang, Pak, pergilah ke negeri saya. Nanti Bapak ketemu sama yang namanya Nabi Elisa dan pasti sembuh. Nah, pasti sudah ada yang ingat kan? Tahu kan ceritanya siapa itu? Iya, anak perempuan ini tidak ada namanya dan kita tidak tahu siapa namanya. Tetapi dia adalah budak dari seorang panglima perang yang bernama Naaman. Itu kisah bagus, tapi budak-budak yang lain banyak sekali mati. Sejarah Israel itu mencatat, bukan sekali dua kali mereka diserang.
Waktu pada zaman Nabi Nehemia nanti ya berusaha mereka membentengi. Mereka sudah nggak pindah-pindah tempat, mereka berusaha tinggal di satu tempat, mereka berusaha untuk tinggal bersama, mereka berusaha untuk bangun tempat ibadah bersama, dihancurin juga. Dan ditangkepin lagi, mereka dibuang ke Babel. Ingat kisah Daniel? Nah, Daniel sama. Daniel dan teman-temannya itu adalah orang-orang yang ditangkap pada waktu perang dan dibuang. Jadi bangsanya dalam masa yang kacau balau. Sudah nggak punya tempat, nggak punya apa-apa, kerjanya ditangkepin. Sampai akhirnya mereka berusaha tadi. Mereka berusaha setelah mereka keluar dari Mesir, tuh kan, dijajah lagi tuh sama Mesir. Ratusan tahun lagi tuh mereka di sana. Sampai dibawa keluar oleh Musa, akhirnya mereka menuju Kanaan, dipimpin oleh Yosua masuk ke sana. Mereka berusaha untuk bangun lahir kota Yerusalem, bikin bait Allah. Yang terjadi adalah bait Allahnya diserang dan mereka kembali ditangkap. Bait Allah pertama dibangun kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus lahir, 987 kalau nggak salah. Mereka membangun bait Allah, maksudnya apa? Mereka ingin berlindung sama Tuhan. Aku mau berlindung sama Tuhan biar gak dihancur-hancurin terus, biar gak ditangkep-tangkepin terus gitu ya. Tetapi yang terjadi pada tahun 500-an, bait Allah Salomo yang dibangun oleh Raja Salomo itu dihancurin. Masuk ke masa Herodes, Herodes berusaha membangun. Cukup panjang loh. Bangunannya lama ya, dari tahun kurang lebih 500-an tuh Herodes tuh beberapa orang ya namanya Herodes juga, sampai nanti tahun 1 waktu bait Allah sudah bisa dipakai dan sebagainya, mereka diserang lagi sama bangsa Romawi. Tahun 70 bait Allah hancur lagi. Bangsa ini kasihan banget. Rumah kagak punya, tempat untuk beribadah berlindung sama Tuhan kagak punya, hancur melulu. Dan akhirnya apa mereka lakukan? Ketika bait Allah tersebut hancur dan tersisa tembok, tembok itu mereka sebut sebagai Shekinah, artinya hadirat Allah. Mereka tuh nangis di depan tembok yang disebut dengan tembok ratapan. Nangis, Tuhan tolong bangsa saya, Tuhan tolong supaya kami tuh punya tempat untuk beribadah. Tuhan tolong supaya berkat-Mu ada, jangan kami terus dicerai-beraikan gara-gara serangan. Itu yang terjadi. Tahun 70 Yerusalem diluluh latakan oleh Romawi, bait Allahnya hancur, tersisa tembok dan sekarang ditangisi. Dan tahu nggak? Nangisnya itu bukan dulu aja. Sampai sekarang Israel itu nangis di depan tembok. Mereka sampai minta-minta, Tuhan tolong datangkan juru selamat. Sampai sekarang mereka masih nangis dan menunggu kapan Mesias itu datang. Nah, Israel, bangsa itu lupa kalau sejarah panjang mereka sampai terjadi seperti itu, diserang bolak-balik, terpisah keluarga dan sebagainya. Bukan semata-mata Tuhan izinin, enggak loh, tapi karena mereka suka bandel sama Tuhan. Waktu masih ada Bapak Abraham aja, mereka sudah pingin tuh, kita ngumpul yuk, jangan diserang ke sana sini sampai mencar kemana-mana. Kita ngumpul yuk. Akhirnya di Kejadian 11 diceritain mereka ngumpul, mereka pingin punya tempat. Dan kemudian mereka pingin bisa menyembah Tuhan dengan baik. Mereka bikin menara supaya bisa menyembah Tuhan. Dibikin menaranya setinggi-tingginya. Waktu menara itu sudah jadi, bukannya mereka menyembah Tuhan, mereka malah menyembah bintang dan bulan. Karena itu, Tuhan akhirnya membuat mereka bahasanya berubah. Tiba-tiba mereka berbahasa lain satu sama lain. Kagak ngerti yang diomong si A apa, yang diomong si B apa. Karena nggak bisa ngerti, mereka nggak bisa meneruskan pembangunan. Karena nggak bisa ngerti, mereka jadi berantem. Karena nggak bisa ngerti, mereka nggak bisa ngelanjutin kerjasama. Akhirnya bubar semua. Dan menara itu, kamu ingat ya?
disebut Menara Babel. Hancur semua. Sebenarnya ini terjadinya di mana sih? Kalau di peta dunia sekarang, ini sebenarnya adalah di daerah Iran, Irak sekarang. Yang disebut Persia, Babelonia, itu Iran, Irak sekarang. Sampai hari ini semuanya masih juga perang. Kita lihat ya, bangsa yang hancur-hancuran, pengharapannya hancur-hancuran. Terus waktu mereka sudah nyampe Kanaan, bangun bait Allah, hancur-hancuran. Tapi mereka sering lupa. Ini adalah gara-gara mereka gampang banget ikut pada ilah-ilah lain, nyembah dewa-dewa lain. Kalau mereka dekat dengan bangsa Amon, mereka langsung yakin bahwa dewanya Amon itu dewa mereka. Mereka menyembah matahari. Kalau mereka ada hidup di dekat sungai dan apa, mereka langsung menyembahnya adalah dewa-dewi yang dari air. Mereka menyembah dewi bulan, gak karu-karuan. Bangsa ini sering lupa. Dirinya hancur. Harapannya hancur. Bukan karena Tuhan gak sayang, tapi karena dosa. Karena mereka gak dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, di tengah bangsa yang berantakan seperti ini, di tengah mereka yang hanya bisa nangis di tembok ratapan dan harapannya nggak tahu sampai kapan mereka berharap dan harapan mereka itu terwujud, ada 2 orang yang luar biasa dan mereka tinggal di bait Allah. Yang pertama adalah Bapak Simeon dan yang kedua adalah Ibu Hana. Nggak diceritakan sama Alkitab. Mereka tuh ada di bait Allah itu maksudnya tinggal di bait Allah atau di sekelilingnya bait Allah, nggak tahu. Tetapi yang pasti Bapak Simeon ini diberi gelar Rabi. Raba artinya apa? Artinya adalah orang-orang yang dikenal sebagai pemimpin umat dalam kerohanian. Seorang rabi adalah orang yang rajin baca Alkitab, baca Taurat pada masa itu. Seorang rabi adalah orang yang mengajarkan kepada orang lain supaya mereka takut sama Tuhan. Berbalik dari dosanya, nggak terus-menerus mencari Allah yang lain, tapi nyari Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang satu-satunya. Nah, Bapak ini sudah tua. Dan dia rupanya adalah orang yang begitu memperhatikan sejarah bangsanya. Sampai dalam sejarah Yahudi namanya itu tidak dimasukkan. Hanya dikenal sebagai seorang nabi, tapi tidak dimasukkan dalam sejarah bangsa Yahudi. Kenapa? Karena dia tidak mau orang-orang Yahudi itu berdoa di tembok ratapan. Jadi dia beda jalur dengan orang-orang pada masa itu. Orang-orang pada masa itu, Tuhan tolong, nangis-nangis di depan tembok. Dia bilang enggak, akan ada pertolongan dari Allah. Dan Allah itu bukan di tembok ratapan. Bapak ini saleh, Bapak ini baik. Tapi dia cuma bisa bersuara sendiri. Yang kedua adalah Ibu Hana. Dicatat, dia juga sudah tua, 84 tahun lebih hidup di sana. Dan dia adalah orang yang ngajarin anak-anak, orang-orang muda untuk kenal Tuhan, untuk cari Tuhan. Bukan cari dan dewa-dewa, bukan minta tolong dewa-dewa, bukan doa di tembok ratapan. Dua-duanya, suaranya nggak terlalu didengar. Seorang rabi adalah dia yang memimpin bagian dari Sanhedrin. Sanhedrin itu para tua-tua kalau di gereja ya, yang betul-betul berusaha mencari maksud Tuhan melalui pembacaan Taurat dan kitab. Mereka berusaha menggali firman dan mencari Tuhan kapan pertolonganmu datang. Pada masa itu di luar bait Allah itu bolak-balik terjadi pertempuran. Karena mereka ingin bebas dari bangsa Romawi. Gak bisa, mereka masih dijajah. Belum ada pertolongan. Hana pun seperti itu. Waktu sampai dia tua dan dia ada di bait Allah, hati Hana dan hati Simeon itu terus berusaha cari Tuhan. Kami sadar bangsa ini adalah bangsa yang penuh dengan dosa. Tuhan ampunin dong, jangan terus-menerus hukum. Tuhan tolong dong, jangan terus-menerus dibiarin. Tuhan tolong dong, lepaskan kami dari penjajah. Tuhan lepasin kami dari penderitaan. Itu doa mereka tiap hari.
Dan itu yang mereka ajarkan ke bangsa Israel yang datang. Rutin ya, hampir 2 bulan sekali itu ada acara di Bait Allah, mereka pasti berusaha ajarkan itu. Walaupun kemungkinan besar hanya sedikit yang mendengar mereka. Semua tetap datang ke sana untuk doa di daerah. Lalu apa yang dilakukan Hana dan Simeon? Mereka berlutut, berdoa bagi bangsanya, meminta ampun bagi bangsanya di hadapan Tuhan. Sampai suatu hari, karena hati mereka dekat sama Tuhan, Roh Kudus berbicara. Siang itu, Simeon tiba-tiba sadar, aku harus ke Bait Allah. Aku harus ke Bait Allah. Karena dia mendengar suara Roh Kudus bahwa saatnya sudah tiba. Simeon cepat pergi ke Bait Allah dan dia minta betul-betul dalam hati, dia gak bisa bedakan. Karena hari itu adalah hari sangat ramai, ada perayaan yang luar biasa ramai di kota Yerusalem. Dari berbagai daerah orang datang, dia gak tahu sama sekali. Ini yang dimaksud Roh Kudus bahwa Mesias akan datang tuh yang mana? Anak kecilnya banyak, orang tuanya banyak. Dan dia tidak tahu Mesias ini datang sebagai apa? Pemuda kah? Seorang yang gagah perkasa kah? Panglima perang kah? Atau sebagai apa? Samuel nggak tahu, Simeon nggak tahu. Yang luar biasa, Roh Kudus juga berbicara loh pada Ibu Hana. Ibu Hana juga hari itu merasa, aku harus ke Bait Allah karena ini Mesias akan datang. Lah, tahunya dari mana? Itu lagi banyak orang yang sedang datang. Lah, yang mana? Simeon dan Hana hanya bisa berharap Tuhan akan berbicara dan mereka akan bisa melihat yang mana. Detik demi detik deg-degan jantung mereka. Mana ya? Mereka terus melihat, tiba-tiba mata mereka nggak tahu gimana tertarik pada satu sudut. Apa yang mereka lihat di sana? Mereka lihat adalah ada seorang bapak ibu yang masih muda usianya. Ibunya kira-kira sekitar umur 15-17 tahun, masih muda. Bersengan bapaknya dan ibu itu menggendong seorang anak. Pada waktu mata mereka melihat, tiba-tiba hati mereka, pikiran mereka dikuasai oleh Roh Kudus dan mereka tahu ini anak yang kami tunggu. Ternyata bukan datang dalam bentuk pimpinan yang hebat, bukan dalam wujud seorang pemuda yang gagah, tapi dalam wujud seorang bayi yang kecil. Dan bayi itu dibawa ke Bait Allah karena dia berusia 40 hari. Sesuai dengan adat kebiasaan pada saat itu, kalau sudah umur 40 hari setelah lahir, bayi harus dibawa ke Bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan diberkati. Dari mana mereka datang? Hana dan Simeon nggak tahu. Apakah mereka kenal? Nggak tahu, nggak kenal. Kenal namanya itu Maria dan Yusuf? Nggak tahu juga. Sama-sama nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Dan Allah memberitahukannya kepada mereka. Simeon langsung mendatangi ibu yang dia nggak tahu namanya dan bapak yang dia nggak tahu namanya dan anak yang mereka gendong. Dan dia mengulurkan tangannya menggendong anak ini. Roh Kudus bicara dan hati tiba-tiba Simeon merasa senang luar biasa. Simeon sampai bilang, Tuhan, aku sudah melihat bahwa Engkau menjawab harapan yang ratusan tahun didengungkan, didoakan. Aku sudah melihat Mesias, sekarang aku siap mati Tuhan. Dengan kata lain Simeon bilang, enggak apa-apa sekarang mati, kalau kemarin-kemarin jangan. Karena belum ketemu Mesias. Sekarang aku lega. Bangsaku sudah ditolong.
anak yang dia pegang ini sampai dia mengucapkan pujian. Nanti ya kita lihat di Alkitab, dia menaikkan nyanyian pujian, ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan syukur untuk keselamatan bangsanya. Dan kemudian anak ini diambil sama Hana, didekap sama Hana. Hana pun bersyukur, padahal Simeon dan Hana tidak pernah janjian. Tapi Roh membuat mereka kenal. Hana pun bersyukur, dan waktu anak ini dikembalikan kepada Maria setelah selesai acara, Hana keluar dari bait Allah dan dia menceritakan kepada siapapun yang dia temui bahwa jawaban doa sudah ada. Suatu saat anak kecil yang mungkin Hananya juga sudah meninggal akan menjadi besar, dan anak inilah yang akan menyelamatkan bukan hanya Israel tapi seluruh dunia, kamu dan saya. Karena anak inilah Yesus Kristus. Tidak ada yang mau menerima anak ini waktu lahir, sampai dia harus lahir di kandang. Tidak ada tempat buat dia, dan mamahnya beristirahat setelah melahirkan. Tetapi anak ini adalah anak yang akan membawa kamu dan saya ke surga. Inilah Natal. Tuhan menjawab doa. Inilah Natal. Pengharapan kita tidak sia-sia. Bukan pada tembok ratapan, bukan pada manusia kita berharap. Inilah Natal. Dia yang tidak disambut oleh manusia, tetapi dia menyambut kita. Dan suatu saat, ibu dan kamu akan kembali ke surga. Di mana kisah ini kita bisa baca? Di dalam Lukas pasal yang kedua. Sebagai penutup, ibu akan membacanya. Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Kemudian ayat yang ke-6, ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita langsung berlanjut pada pasalnya yang kedua, tetap ayatnya yang ke-21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus oleh nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kita langsung berlanjut pada waktu Simeon melihatnya. Ya. Dan kemudian adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi. Luar biasa bukan? Tuhan tidak pernah dapat tempat, tapi kamu dan saya selalu punya tempat di hati Tuhan. Bersyukurlah Tuhan menjawab doa sebuah bangsa, tapi Tuhan juga menjawab doa saya dan kamu. Keajaiban besar tersedia buat kita. Saya selalu ada di hati Tuhan dan akan punya rumah ketika nanti meninggal. Sepanjang hidupku aku gak sendiri, karena Dia
Sang Mesias yang lahir akan menuntun saya mengenal Tuhan, hidup bersama Tuhan. Di sudut yang lain terlihat para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka malam itu. Mereka mendengar sebuah kabar dari malaikat bahwa hari ini telah lahir bagi manusia juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Setelah mendengar hal itu, mereka bergegas berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi dengan sorak dan bergembira. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang Tuhan beritahukan Tuhan kepada kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Tibalah gembala di tempat bayi Yesus dibaringkan. Ayo teman-teman, kita memuji nama Tuhan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ayo kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Kau sudah memberikan kami mujizat terbesar, yaitu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami
semua anak-anak ini mengalami mujizat terbesar itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Adik-adik sekalian, sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah pencipta langit dan bumi memberkatimu dalam hidupmu sehari-hari, dalam studimu, dalam masa depanmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah masyarakat. Dan biarlah juga anak tunggal itu Yesus Kristus memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah Allah Roh Kudus memimpinmu, menuntunmu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Hai Om Yeti, sesuai itu ingin mengucapkan selamat hari Natal buat adik-adik semua. Tuhan memberkati kita. Lause Anwar mengucapkan Merry Christmas buat anak-anak semua. Lause Devin mengucapkan Merry Christmas untuk kalian semua. Lause Jennifer mau mengucapkan Merry Christmas untuk semuanya. Lause Angel mau mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Semoga damai Kristus senantiasa beserta kita semua. Amin. Halo, Lause Ayu mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Hai, saya Lause Teddy mengucapkan Selamat Hari Natal. Semua mengucapkan Selamat Hari Natal. Kiranya terang pengharapan ada di hati kalian semua. God bless you. Bye-bye.